Halo, selamat malam. Akhirnya kita bertemu lagi di Sakura, Sharing Within-ku Ramadan. Setelah sekian lama kita nggak berjumpa, kali ini kita berjumpa nih. Kita kemarin masuk ke sesi Sakura season 1. Nah, sekarang masuk Sakura season 2. Ada beberapa narasumber, salah satunya saat ini narasumber kita dengan Dr. Caroline Tirtayasa. Beliau dokter spesialis obgyn dan juga subspesialis nih. Jadi kalau misalnya teman-teman yang nonton saat ini bisa untuk bertanya langsung dengan Dokter Caroline. Silahkan ya, saya membuka pertanyaan nanti dengan Dokter Caroline. Baik, sambil menunggu Dokter Caroline mulai, kita saya coba cek dulu nih apakah Dokter Caroline sudah join ya. Oke, jadi sekali lagi apabila mau ada pertanyaan terkait dengan tema kita kali ini, yaitu cek fakta kesehatan reproduksi perempuan, bisa langsung tanyakan pertanyaannya dan nanti akan dibahas dengan Dr. Caroline Tirtayasa. Oke, seperti Dr. Caroline sudah. Oke, iya. Halo, Dr. Caroline. Halo dok, selamat malam. Hai, suara Apa saya kabar kedengeran dok? itu? Kedengaran dok. Suara saya kedengaran juga nggak dok? Kedengeran. Kedengaran. Dokter apa kabarnya dok? Sehat dok? Baik. Padahal Kamu juga kemarin, ya? iya padahal kemarin kita baru ketemu ya dok ya. Iya, Tadi ya, tadi tadi pagi pagi ketemu. ya. Ketemu terus. Iya gitu. Nah, aku ngucapin terima kasih ya dok ya sudah mau jadi narasumber di Sakura dok. Dan kita masuk ke Iya, Sakura sama-sama. season kedua. Dan ini yang pertama menjadi narasumber adalah Dokter Caroline gitu. Karena Ah, banyak banyak banget yang permintaannya, coba dong diundang Dokter Caroline gitu. Nah ternyata pas aku tawarkan Dokter Caroline, Dokter Caroline menyambut, wah aku senang banget nih kali ini. saya juga senang. Iya, dok, Gimana nanti kita gitu? membuka pertanyaan ya dok ya. Jadi kalau misalnya ada Ya, teman-teman yang nonton saat ini Sakura, boleh ajukan pertanyaan, nanti bisa dibahas ya dok ya. ya, boleh banget. Boleh banget. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tentang topik kita pada malam ini, aku mau tanya dulu nih, dok. Kan dokter ngambil jurusan kedokteran ya. Tapi kan kalau Hmm, misalnya udah gitu ngambil lagi spesialis. Padahal jurusan spesialis ada nih untuk spesialis penyakit dalam, ortopedi, onkologi, dan sebagainya. Kenapa dokter ngambil untuk obgyn? Oke. Jadi dulu zaman saya sekolah tuh, nggak ada satupun perempuan yang mau jadi spesialis obgyn. Oh Karena iya? obgyn itu pak yang paling berat di kedokteran. Jadi dulu tuh ada syarat-syaratnya. Saking beratnya dulu tuh nggak boleh hamil selama sekolah, ya. Karena berat banget, jaga malam itu bisa 36 jam. Dan kita tanggung jawabnya kan nyawa ibu dan nyawa bayi. Betul. Jadi tidak ada satupun tuh perempuan yang mau masuk obgyn. Sedangkan saya lihat kok perempuan mesti buka celana dalam di depan dokternya laki-laki. Lebih risih kan sebetulnya ya. Itu organ perempuan loh. Dan organ yang ya kita tutupi selama ini gitu ya. Ibu-ibu kalau suruh buka celana dalam terus mesti ngangkang di depan dokter yang laki-laki, gimana tuh perasaannya? Nah, karena itulah saya tergerak. Mestilah ada perempuan yang bergerak di bidang tersebut. Dan ternyata saya lihat kesehatan reproduksi itu hal yang masih sangat tabu di masyarakat Indonesia. Coba deh kamu bayangin, kalau kita ngomongin organ kemaluan misalnya, atau nyebut menstruasi, vagina, itu tuh kayaknya ngomongnya udah mesti bisik-bisik gitu ya. Bisik-bisik Nah, tetangga ya dok karena ya. iya, karena masih dianggap hal yang tabu di masyarakat kita, banyak mitos yang beredar. Banyak banget mitosnya. Dan rata-rata salah semua. Karena itu, saya mengambil bidang obgyn ini. Dan ternyata setelah digeluti, saya jatuh hati pada dunianya. Ya, merasa enjoy. Jadi, I love my job, Vinku. Jadi saya bangun tiap hari itu dengan semangat. Ya, semangat terutama supaya para perempuan bisa lebih cerdas untuk kesehatan organ reproduksinya sendiri. Itu sebetulnya misinya. Bisa dibilang sesuai dengan passion dokter ya dok.
Iya, betul. Hmm, nah terus nih dok, kan aku juga lihat nih sosial media dokter Caroline kan terutama kayak di Instagramnya, dokter sering banget diposting-posting tentang video-video kan ya, tentang itu Ya. misalnya laparoskopi, fertility dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tujuannya apa ya dok kalau boleh tahu? Mm-mm. Jadi sekali lagi karena tadi banyak mitos yang beredar, banyak kesalahpahaman di seputar organ reproduksi perempuan, dan banyak perempuan yang jadi korban jadinya karena kesalahpahaman tersebut dan ketidaktahuan. Ya, misalnya nih, contohnya aja nih, banyak perempuan menganggap kalau mens makin banyak itu berarti kita makin subur. Kalau mensnya sedikit berarti tidak subur. Itu salah banget tuh. Itu mitos Oh banget yang gitu. salah. Nah, contohnya itu deh. Ya, karena Oke. itu saya tuh sebetulnya agak-agak gregetan gitu ya melihat, aduh, kok pengetahuan organ reproduksi nih para perempuan nih banyak yang masih jeblok banget gitu ya. Jadinya akhirnya terjebak pada paham yang salah. Kalau pahamnya aja udah salah, gimana nanti-nantinya gitu, gimana mau terapinya, gimana mau menjaga kesehatannya. Sedangkan, Wingko kan tahu sendiri, perempuan itu sebetulnya tonggak rumah tangga. Jadi tonggak rumah tangga itu bukan bapak-bapak ya. Jadi para perempuan harus berbangga. Coba bayangkan, nggak ada seorang ibu di rumah tangga. Itu lebih kacau balau. Ya, nggak ada yang masak, nggak ada yang ngurus anak, nggak ada yang dandanin anak mau sekolah, nggak ada yang ngawasin anak belajar. Coba, kalau seorang ibu di sebuah rumah tangga sampai sakit, itu udah kacau balau semuanya. Kalau bapak yang sakit masih mending loh dampaknya ke rumah tangga tersebut, tapi ibu yang sakit itu pusing kepala satu keluarga. Jadi sebagai perempuan harus bisa jaga kesehatan karena fungsinya banyak. Dia memainkan multi peran. Ibu buat anak-anaknya, istri buat suaminya. Kalau saya ditambah lagi dokter buat pasien-pasien saya. Jadi multi peran yang harus kita jalani. Karena itu perempuan itu nggak cuma fisik, wajah ya cantik misalnya yang harus dijaga, tapi organ reproduksi itu lebih penting lagi, jeroannya nih yang di dalam, yang tidak terlihat dari luar, itu harus dijaga. Nah, karena itulah saya buat IGTV, YouTube channel, ya media-media edukasi saya banyak di IGTV dan YouTube channel saya. Hmm. Tujuannya itu untuk edukasi. Saya posting tuh foto-foto miom tuh kayak apa sih, kista tuh kayak apa, dan apa yang harus diwaspadai. Itu gambar-gambar asli semua tuh yang saya posting. Bukan gambar Berarti kartun, bukan saya ambil dari Google, bukan. Itu berarti pas adalah realnya. lagi Iya, operasi atau gimana tuh realnya dok? jadi hasil operasi. Operasi yang saya sendiri kerjakan, bukan orang lain yang kerjakan. Saya sendiri yang kerjakan, saya tahu persis pasiennya seperti apa, hasilnya seperti ini, itu yang saya posting. Jadi semuanya itu asli, original, nggak ngambil dari Google, nggak ngambil dari websitenya orang lain, tidak. Itu memang edukasi yang saya lakukan untuk para perempuan, ya, supaya banyak perempuan tercerahkan urusan reproduksinya. Jadi perempuan banyak yang bisa lebih jaga kesehatannya, harapannya ya nanti dampak jangka panjangnya masyarakat Indonesia harusnya semakin lebih baik ya kalau Ya, ibu-ibunya, para perempuan ininya juga makin pinter gitu. oke. Baik Gitu. dok. Sekali lagi dok, saya mau ingatkan kepada teman-teman yang lagi saat ini nonton Sakura nih. Jadi apabila ada pertanyaan terkait topik pada malam ini, boleh ya dok ya, ajukan aja nanti dijawab dengan dokter Boleh Caroline. banget. Oke, sambil menunggu ada beberapa pertanyaan yang masuk, mungkin aku bisa nanya terlebih dahulu dok ya, boleh? Ya. Oke, nih dok, saat ini kan banyak sekali ya kayak jenis sabun-sabunan gitu dok. Ya untuk biasanya untuk pembersih daerah perempuan gitu kan ya, ada yang pH sekian lah apa segala macam gitu. Nah sebenarnya wanita boleh nggak sih dok untuk menggunakan sabun-sabunan seperti itu dok, terutama pada saat misalnya lagi mencebok gitu dok. Oke, jadi itu salah satu mitos juga tuh Wingku. Katanya mitosnya bilang kalau cebok nggak Hmm. boleh pakai sabun. Terutama buat yang mau hamil nih, katanya spermanya langsung kelenger kalau dipakai sabun. Nah, itu tuh mitos sebetulnya, ya. Jadi yang benar kalau cebok pakai sabun saat mandi. Kita kan mandi 2 kali sehari tuh yang wajib, mandi pagi, mandi sore, ya. Nah, mandi kan sabunin badan, sabunin muka, yang di bawah juga disabunin. Ya, area kemaluan itu harus disabunin. Nggak usah semprot-semprot sampai ke dalam-dalam masuk vagina itu nggak Oh, usah.
Di luarnya aja disabunin, tapi batas antara bibir besar dengan bibir kecil itu kena. Iya, karena di situ sering ngumpul kotoran, karena itu adalah daerah lipatan. Itu ada IGTV-nya tuh, judulnya Oh, ada ya. Higiene Genitalia Externa. Iya, IGTV saya lengkap banget tuh, Wingko. Tentang keputihan ada, tentang cara cebok aja ada, ya. Termasuk sabun-sabunan ini nih, ya. Jadi pakai sabun, nggak usah ribet-ribet. Sebetulnya sabun mandi yang biasa kita pakai sehari-hari itu sekalian aja sabunin badan, sekalian cebok area bawah situ. Jadi Ya, nggak perlu yang ada khusus penting banget ya dok ya. tidak usah, ya. Kalau mau yang khusus ya boleh aja kalau ada budget lebih. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, it's okay. Bukan berarti kalau sabun sirih, sabun antiseptik itu lebih unggul. Enggak. Justru kalau cebok area bagian bawah itu tidak perlu pakai sabun antiseptik. Jangan. Kalau kering, ujung-ujungnya gatal. Terutama untuk ibu-ibu yang udah 40 ke atas nih, yang udah prameno dan meno. Kalau pakai sabun, nggak usah yang antiseptik, model sabun betadine, yang mengandung antiseptik ya, itu bikin kering. Karena kan Oke, hormon sudah makin rendah, ya. Kalau kering, ujung-ujungnya gatel, digaruk, lecet, malah jadi infeksi. Itu yang harus dicegah. oke. Dok, nih ada pertanyaan. Mitos atau fakta? Kalau lagi datang bulan tidak boleh keramas dan minum air es. Nah, apalagi misalnya Ya. kan banyak nih ada orang yang kalau minum mesti air es. Nah, itu gimana dok? Minum aja air es, nggak apa-apa. Katanya nggak boleh dok kalau Jadi, lagi datang bulan. takut darahnya langsung beku gitu ya. Oke deh. Jadi itu mitos ya, kalau lagi keramas nggak boleh minum air es, kalau lagi mens nggak boleh keramas, kalau lagi mens nggak boleh minum air es, itu tuh mitos banget ya. Jadi nggak ada hubungannya antara darah mens dengan minum air es dan keramas. Jadi Hmm, darah menstruasi itu terbentuk karena luruhan si dinding dalam rahim yang rutin tiap bulan akan terjadi. Jadi dinding dalam rahim kita itu luruh menjadi darah mens, ya, akibat pengaruh hormon-hormon yang dihasilkan dari indung telur sendiri. Sehingga dinding dalam rahim menebal, saatnya mens dia rontok. Terus nanti setelah rontok dia tebel lagi tuh, rontok lagi. Jadi siklik tiap bulan itu akan terjadi. Kalau orkestrasi hormonnya normal, harusnya mens kita dapat sebulan sekali, ya. Jadi nggak ada pengaruhnya tuh urusan sama keramas, ya, sama makan minum air es, nggak ada urusannya. Jadi silahkan saja. jadi mitos ya dok ya. Ya, betul. Oke. Nih kalau misalnya lagi keputihan nih, dok, pakai panty liner biar kering. Nah, itu mitos atau fakta ya, dok? Nah, nah, pakai panty liner ya itu bukan bikin kering ya. Asal tahu aja panty liner itu daya seratnya sangat rendah. Ya, jadi orang yang pakai panty liner malah sering keputihan karena lembabnya itu cepat tercapainya. Jadi kalau lagi keputihan, jangan sering-sering pakai panty liner justru, karena makin menambah infeksinya makin bertambah, terutama infeksi jamur tuh yang seneng area yang lembab. Jadi orang kalau pakai panty liner ya, apalagi kalau celana dalamnya ketat tuh, itu kan makin lembab tuh, demek di dalam. Hmm. Apalagi keringetan, udaranya panas, lembab. Waduh, itu makin demen tuh jamur di situ. Ujung-ujungnya pasti nanti gatal dan infeksi jamur. Ya, jadi kalau lagi keputihan, pakailah celana dalam yang longgar, bawa celana dalam ekstra. Dan yang lebih penting lagi, kalau mengalami keputihan yang curiga ada infeksi di situ, misalnya keputihan yang gatal atau berbau atau warnanya itu tidak bening, ya, putih atau kuning atau hijau, itu tanda-tanda infeksi. Itu segera datang ke dokter kandungan untuk dicari tahu penyebab infeksinya Hmm. apa, ya. Karena infeksi pada keputihan itu banyak, bisa dari jamur, bakteri, parasit, itu banyak. Dan itu cuma dokter kandungan yang bisa buka vaginanya dan dilihat jenis infeksinya itu kemana dan diobati, ya. Nah, kalau lagi keputihan, becek di bawah itu, cebok kan pakai sabun ya, mandi pagi, mandi sore. Kemudian juga celana dalam diganti-ganti, jadi bawa celana dalam ekstra. Celana dalam jangan yang ketat, yang longgar aja, supaya tidak lembab ya, ada ventilasinya lah, kayak gitu. Oh Gitu. gitu, dok. Nah, kalau misalnya gini, dok, tadi kan kita bahas tentang panty liner. Bagaimana dengan pembalut nih, dok? Kan banyak nih udah mulai di luaran sana pembalut yang katanya ada Mm-mm. ironnya ataupun misalnya ada yang sirihnya lah, bahkan katanya ada mint biar biar semriwing katanya, dok. Nah, itu sebenarnya bagaimana sih, dok? Bagus atau enggak sih, dok? Jadi gini, pembalut-pembalut ion itu sebetulnya nggak ada gunanya kalau saya bilang. Yang penting kemaluannya sendiri, bukan pembalutnya.
Ya, pembalut apa saja boleh, nggak harus ada ion. Kerja ion juga masih belum jelas untuk area tersebut, ya. Daun sirih, daun mint, mending dipakai buat bumbu masak atau yang lain kali ya. Jadi, untuk area situ nggak usah yang jelimet-jelimet. Perlu dijaga bersih dan kering, ya. Sana dalamnya juga longgar, ya. Itu sudah cukup. Jadi nggak usah ribet-ribet, ya. Gitu dok ya. Jadi yang biasa aja loh dok ya, cukup. Iya, Terus mungkin betul. untuk ganti pembalutnya mungkin berapa jam sekali atau gimana dok? Ganti pembalut itu tergantung jumlah darah yang keluar ya. Kalau dirasa sudah tidak nyaman ya segera ganti pembalut yang baru. Dan jangan pembalut itu dipakai seharian dari pagi sampai siang gitu atau sampai sore ya. Itu juga memancing infeksi karena darah itu adalah media yang baik buat tumbuh kembang kuman ya. Hmm, gitu. Nah kalau misalnya nih dok, kita ada pertanyaan lagi. Nanas, ya dok katanya makan nanas pas lagi ini bisa keputihan gitu. Nah itu benar nggak sih dok? Makan nanas bisa jadi menyebabkan keputihan. Oke, itu mitos juga ya. Jadi makan nanas silahkan saja, nggak akan bikin keputihan, nggak ada urusannya keputihan dengan makan nanas. Jadi nanti buat yang berminat tentang keputihan bisa cek IGTV saya judulnya Keputihan. Keputihan itu ada keputihan yang fisiologis, ada yang patologis. Fisiologis itu dia sifatnya jernih, tidak gatal, tidak berbau, itu fisiologis. Karena pengaruh hormon-hormon misalnya sedang dalam masa subur atau rangsangan seksual, itu kejadian yang normal dan bisa diterima ya, tidak perlu datang ke dokter. Tetapi kalau keputihannya patologis yang saya bilang tadi tidak bening, dia gatal atau berbau, segera datang ke dokter dong, dicuci vaginanya dan diobati. Ya, dan keputihan jangan dianggap remeh ya, terutama untuk yang belum menikah nih atau mau hamil ya. Karena keputihan yang diabaikan infeksi di vagina kan itu berarti. Itu bisa naik ke mulut rahim. Mulut rahim naiknya ke dinding dalam rahim, ascending infection namanya. Itu bahaya tuh. Dan dinding dalam rahim bisa naik ke saluran telur. Dari saluran telur bisa tumpah keluar, jadinya adneksitis atau penyakit radang panggul. Itu bikin mampet saluran telur. Kalau Oh, saluran telur sudah terganggu, mampet ya, sperma dengan sel telur nggak bisa ketemu, susah hamilnya. Ya, jadi apa? Keputihan yang patologis harus diobati. gitu Bisa dok. cek Nah, juga IGTV-nya ada tuh. Judulnya oh lengkap adneksitis. ya dok ya. Lengkap, ada cervicitis, ada adneksitis. Oke. Nah, kalau misalnya gini dok, tadi kan makan nanas bisa menyebabkan keputihan. Tapi ada juga aku nggak tahu nah, ini mitos atau fakta. Katanya kalau lagi hamil nggak boleh makan nanas nih dok. Nah, Bener nggak itu dok? mitos juga. Itu Oh jadi mitos boleh nih juga. dok. Boleh. Nanas itu banyak vitamin C-nya. Tetapi sekali lagi makan apa-apa tidak ada yang boleh berlebih ya. Bukan berarti dibilangin boleh makan nanas langsung besok makan nanas 2 piring atau 3 piring mules. Ujung-ujungnya sakit mah yang kumat. Jadi silahkan aja makan nanas. Boleh. Ibu hamil juga boleh makan nanas. Nanas itu tidak menyebabkan keguguran. Nggak ada hubungannya antara nanas dengan keguguran itu nggak ada sama sekali. Jadi itu mitos. Hmm, gitu ya dok. Jadi Jadi itu cuma banyak ya. mitos aja dok ya. Ya, Boleh banyak makan mitos. tapi apa? Nggak boleh terlalu berlebihan ya dok ya. Ya, semua hal yang berlebihan itu tidak baik, Minggu. Jadi makanlah berimbang, nutrisi yang balance dan berimbang. Oke. Nah, nih ada pertanyaan lagi dok. Kalau misalnya lagi datang bulan, banyak nih dok para perempuan ya pada saat lagi datang bulan terus merasa sakit. Katanya itu hal yang biasa aja nih dok. Nah, bener nggak sih dok? Oke, jadi rasa nyeri yang normal saat datang bulan adalah rasa nyeri yang tidak mengganggu aktivitas sehari-hari dan yang tidak perlu si pasiennya itu minum obat. Itu berarti nyerinya itu nyeri enteng, bearable, ya, tidak mengganggu banget. Itu nyeri normal, ya. Tetapi kalau rasa nyeri tersebut sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, mesti minum obat, ya. Itu nyerinya sudah nyeri berat tuh, ya. Kalau nyeri yang berat, hati-hati terhadap penyakit yang namanya endometriosis. Ya, banyak tuh endometriosis ya. Kadang-kadang di USG nggak kelihatan apa-apa, USG transvaginal, USG transrektal. Itu Hmm, berarti endometriosis stadium 1-2 tuh sudah bisa terjadi karena tidak terlihat dia lewat USG. Bisa cek nanti IGTV saya ya, judulnya endometriosis.
itu penyakit endometriosis ini sekarang sudah banyak tuh menyerang gadis-gadis remaja juga. Mulai dari 14 tahun, 17 tahun, saya pernah laparoskopi angkat miom pada anak perempuan umur 17 tahun. Itu sudah terdapat, jadi endometriosisnya tidak terlihat lewat USG, ya USG transrektal lewat lubang dubur waktu itu saya lakukan, ada miom submukosum, jadi pasiennya itu anak 17 tahun dengan nyeri mens dan perdarahan, jadi mensnya itu banyak tiap kali, HB-nya sampai drop, 17 tahun, Dok. ya. Miom submukosum 4 cm. Waktu itu jadi saya laparoskopi, angkat miomnya, rahimnya direkonstruksi, tapi saat operasi baru terlihat tuh bercak-bercak endometriosis memenuhi seluruh panggul. Endometriosis stadium 1-2 yang sangat luas. Ya, itu akhirnya dieksisi, dielektrokoagulasi. Sekarang pasiennya dalam terapi untuk endometriosis. Karena usia reproduksinya masih panjang sekali, sedangkan endometriosis itu adalah penyakit sepanjang usia reproduksi. Ya, pengaruh faktor penyebabnya juga banyak, terutama hormonal ya. Hormonal, genetik, dan lingkungan. Lingkungan di sini sebetulnya lifestyle, makan makanan sehat, ya, itu juga sangat mempengaruhi tuh. Makanan junk food terutama yang sering membuat makin berkembangnya penyakit endometriosis ini. Oh gitu, Dok. Itu, Nah, by the way, nanti cek aja ya. Kalau makan hmm, makanan sehat tuh kayak apa sih? Cek IGTV saya judulnya ciri-ciri makanan sehat. Sama juga yang judulnya healthy lifestyle ya. Jadi pasien endometriosis harus menjalani hal tersebut. Juga buat yang belum hamil-hamil, karena endometriosis ini ujung-ujungnya nanti sulit hamil tuh masalahnya. oh gitu, Ya, Dok. ada IGTV yang judulnya promil pada endometriosis. Jadi pasien endometriosis itu khusus promilnya. Treatmentnya itu khusus. Nggak bisa nunggu kelamaan kalau pasien endometriosis karena bekerjaran dengan penyakitnya. Sebelum penyakitnya tambah parah atau kambuh lagi, ya harus hamil duluan. Karena endometriosis ini sangat merusak organ reproduksi. Oh gitu. Ya, Dok. Nah, terus nih, Dok, kalau misalnya ada seorang perempuan gitu ke Dok ya, misalnya dia datang bulan gitu, dan itu haidnya lama nih, Dok, bisa 1 bulan, bahkan lebih dari 1 bulan. Atau misalnya dalam 1 bulan tuh bisa berkali-kali nih, Dok. Nah, itu sebenarnya sehat atau enggak ya, Dok? Nah, itu yang tadi tuh. Ada anggapan kan kalau mensnya makin banyak, berarti makin subur. Nah, itu ngaco banget ya. Jadi salah. Jadi kita nggak perlu tuh mens banyak-banyak sebetulnya. Ya, jadi mens kalau banyak, itu berarti makin banyak penyakit. Malahan, ya. Biasanya tuh penyebabnya miom, atau polip, atau hiperplasia endometrium, atau penebalan dinding dalam rahim. Itu yang sering menimbulkan mens banyak. Terutama pada perempuan-perempuan di usia 40 tahun ke atas tuh. Kalau mensnya makin tambah banyak, yang seharusnya normalnya makin sedikit, segera periksakan diri ke dokter ya. Biasanya ada pasti tuh USG transvaginalnya, entah itu adenomiosis, atau miom, atau polip, atau hiperplasia endometrium tadi, itu yang paling sering sebagai penyebab mens yang banyak. Jadi mens itu normalnya 2 sampai 5 hari dan tidak lebih dari 3 pembalut penuh sehari. Ya kalau diperes-peresin tuh kalau udah lebih dari 80 cc per hari darah mens itu berarti udah banyak banget. Ya itu tidak normal justru. Ya. Jadi mens itu hanya sekali sebulan. Siklus mens normal itu 28 sampai 35 hari harusnya. Yang namanya siklus mens itu jarak dari hari pertama bulan ini mens ke hari pertama mens bulan berikutnya. H1 ke H1 lagi. Itu 28 sampai 35 hari jarak normalnya. Ya? Hmm, oke. Nah, ini aku mau nanya yang lain nih, Dok. Boleh ya, Dok ya? Mm-mm. Kalau misalnya Boleh. nih ada anggapan bahwa kalau misalnya sperma yang kental itu artinya sel spermanya banyak, Dok. Nah, ini benar atau salah, Dok? Nah, itu juga ngaco banget ya. Jadi jumlah sperma itu atau sperma banyak atau sedikitnya itu ditentukan dari analisa sperma. Analisa sperma itu dilakukan oleh seorang petugas laboratorium, di laboratorium tentunya. Jadi sperma dikeluarkan, dicuci, kemudian dilihat di bawah mikroskop. Ada tuh kamar hitungnya sendiri untuk menghitung jumlah sperma. Dan itu sangat tidak berhubungan dengan kekentalan atau keenceran si sperma. Bukan berarti kalau kental spermanya banyak. Banyak tuh laki-laki yang spermanya kental, tapi setelah dilihat nggak ada sel spermanya sama sekali atau azoospermia. Itu bisa banget, ya. Yang encer malah jumlah spermanya banyak, bisa banget. Jadi Hmm, jumlah sperma tidak ditentukan dari kekentalan atau viskositasnya, melainkan dari hasil sperma analisanya, ya. gitu, Dok. Nah, kalau misalnya gini, Dok.
ada pasangan suami istri nih yang sudah lama menikah tapi belum diberikan keturunan. Apa yang harus mereka lakukan, Dok, supaya akhirnya bisa mempunyai keturunan? Iya, jadi itu masuk infertilitas ya. Harusnya pasangan usia subur 90% itu hamil dalam 1 tahun pertama pernikahan. Jadi makanya definisi infertilitas itu 1 tahun menikah tidak hamil juga. Nah, itu masuknya infertilitas. Jadi kalau 1 tahun menikah tidak hamil juga, berarti untuk kehamilannya perlu dibantu. Ada apa-apa faktor tertentu, karena itu periksakan diri untuk dicek pemeriksaan dasar fertility-nya. Mulai dari USG transvaginal, HSG untuk cek saluran telur, ya, kemudian juga cek sperma analisa, juga hormon-hormon reproduksinya perlu dicek, ya. Kemudian ditentukan nanti promil terbaiknya apa. Ada IGTV-nya ya, nanti cek. Judulnya infertilitas dan bagaimana promil akan berjalan. Itu judul IGTV-nya. Gitu ya, Dok ya. Nah, kalau misalnya nih ada contoh nih, Dok. Ada orang yang melakukan poligami. Biasanya kalau poligami itu berarti istrinya ada dua ya, Dok ya. Ya. Nah, pas Mm-mm. lagi istri pertama ternyata punya anak nih, Dok. Pas lagi istri keduanya nggak punya anak nih, Dok. Gitu kan, istilahnya nggak hamil. Nah, Mm-mm. kira-kira bisa nggak dibilang artinya bahwa yang istri yang kedua ini ada masalah di Belum tentu reproduksinya? juga, belum tentu juga. Karena banyak faktor berpengaruh ya. Em, ada yang namanya antibodi antisperma misalnya. Ya, antibodi antisperma itu bisa didiagnosis tapi tidak ada terapinya sampai sekarang. Terapi yang ada sekarang itu masih uji coba tuh yang disuntikan sel darah putih dari pihak istri. Tapi itu Hmm, ternyata banyak juga yang titer antibodinya sudah turun tapi tidak hamil-hamil juga, ya. Jadi antibodi antisperma itu pada satu misalnya satu pasangan itu ada, kemudian dengan perempuan yang lain tidak ada, ya bisa saja itu terjadi. Jadi yang satu bisa hamil, satu enggak bisa, ya. Atau misalnya pada pernikahan pertama, istri pertama bisa hamil. Pernikahan kedua setelah bertahun-tahun, istri kedua kok nggak hamil-hamil. Padahal dicek istrinya normal sebetulnya, istri yang keduanya. Ya, tetapi spermanya yang turun kualitasnya, itu yang sering terjadi sebetulnya. oh Ya, bisa ngaruh ya, Dok ya? jadi jadi kualitas sperma itu juga menurun ya, sesuai dengan aging proses yang terjadi. Ya, makanya itu sperma analisa selalu diupdate tiap 6 bulan karena grafiknya itu biasanya turun. Jadi kalau dulu 5 tahun yang lalu sempat bisa menghamili istri pertama, sekarang menikah lagi gitu dengan istri baru 5 tahun kemudian belum tentu bisa menghamili istri kedua. Spermanya mungkin udah memble, ya. Kita bisa cek tuh dari sperma analisanya. Apalagi kalau lifestyle-nya amburadul, merokok, ya, atau entah itu menjadi perokok aktif maupun pasif, itu sudah berpengaruh banget ke kualitas spermanya. Oke, Dok, kalau gitu. Nah, ini aku coba buka ada beberapa pertanyaan nih, Dok ya. Mm-mm. Dari bisa.id. Dok, saat hamil mengalami miom, saat melahirkan miom sudah diangkat. Apakah masih bisa hamil, Dok? Oke, bisa aja. Miom diangkat tapi masih ada rahimnya kan? Masih ada rahim, masih ada indung telur, ya, hormonnya oke, sperma suami oke, ya bisa aja hamil. Masih ada kemungkinan ya, Dok ya. Iya. Nah, ini kemudian ada Sen underscore Nurels van der Janah. Waduh, panjang nih. Sindrom Asherman, apakah bisa hamil, Dok? Oke, sindrom Asherman itu ada gradasinya, ya. Itu ada IGTV saya, judulnya Asherman Syndrome. Asherman Syndrome itu adalah perlengketan di dinding dalam rahim, ya, akibat proses kuretase atau infeksi di dinding dalam rahim, tuh yang seperti tadi saya bilang, ascending infection yang mengenai dinding dalam rahim, itu membuat perlengketan di dinding dalam rahim. Tergantung grade perlengketannya. Sherman syndrome yang gradasi 1 atau 2, ringan atau sedang, itu bisa kita buka tuh pakai prosedur hysteroscopy. Hysteroscopy itu kamera kecil masuk ke dinding dalam rahim lewat vagina. Ya, prosedur ini tanpa rasa nyeri, pasiennya dibius tetap ya, tapi one day care surgery aja. Nah, itu kita Oke. buka tuh perlengketannya Asherman. Asherman kalau kita berhasil buka perlengketannya ya, segera masuk promil, moga-moga bisa hamil kalau dia tidak parah. Tapi pada Asherman yang sangat parah, perlengketannya kadang-kadang hebat sekali tuh, ya. Kadang-kadang pada Asherman yang sangat parah, saluran telurnya juga sudah tertutup. Ya, itu yang kadang-kadang agak-agak tricky, masuk promil yang lebih serius kalau seperti itu. Tapi selalu ada jalan. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Sebentar. Dari Bayadinarsih T 2016.
Dokter, AMH usia 35 tahun, setengah tahun normalnya berapa ya, Dok? Oke, jadi kadar normal AMH itu berbeda-beda, nggak dipatok untuk kalau umur segini harus segini, enggak. Karena sekali lagi tergantung lifestyle dan genetik, ya. Kadar AMH normal itu antara range 1 sampai 3, ya. Di bawah 1,2 cut off point-nya itu sudah masuk poor responder kalau pada program bayi tabung. Ya. Rata-rata umur 35 ya sekitar 1 sampai 2 biasanya range-nya. Ya, tapi kadang-kadang pada orang yang usianya masih muda, AMH-nya sudah turun drop bisa, ya lifestyle-nya jelek, atau dia pernah operasi yang amburadul gitu ya di area indung telur, ngangkat kista sembarangan, misalnya AMH-nya langsung drop meskipun umurnya masih muda di bawah 35 tahun. Sebaliknya, kalau lifestyle-nya bagus ya di atas 35 tahun pun itu kadang-kadang AMH masih bagus tuh 2, 3, ya. Itu AMH yang bagus. Itu promilnya juga masih bagus meskipun kualitasnya kadang-kadang sudah turun ya. Jadi cut off point untuk infertilitas itu usia 35 tahun. Kalau bisa program-program hamil dilakukan sebelum usia 35 tahun itu angka keberhasilannya masih lebih tinggi dibanding di atas 35 tahun. Ya, Dok ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Nani Suryani 1509. Selamat malam, dokter. Saya Nani dari Bandung, usia 51 tahun. Di rahim saya ada 2 miom, 8 dan 11 cm. Gitu. Seharusnya saya operasi, tapi dokter lain menyarankan saya pasang iud Mirena. Sudah 5 bulan saya pasang, dan 5 bulan ini juga saya tiap hari ada flexnya. Oke. Jadi miom harus dibedakan dengan adenomiosis ya. Hmm. Mirena ini sebetulnya disarankan untuk adenomiosis bukan miom. Tapi kadang-kadang tergantung kejelian dokter melihat ya. Kalau nggak semua benjolan di rahim itu kita anggap miom. Ya, tapi untuk gampangnya kadang-kadang ngomong ke pasien miom, padahal itu sebetulnya sebuah adenomiosis. Adenomiosis ini beda sebetulnya dari miom. Kalau dia miom tidak dipasang Mirena, kalau adenomiosis masih bisa dipasang Mirena. Tapi kalau sebuah adenomiosis sudah ukuran 8 dan 11 cm, biasanya gejalanya lumayan tuh, mens banyak dan mens nyeri biasanya. Kalau seperti itu, anjurannya biasanya angkat rahim. Dan angkat rahim bisa kita lakukan dengan laparoskopi. Jadi angkat rahim sekarang itu sudah tidak perlu lagi black perut besar-besar ya. Nyeri, pasien yang bisa di tempat tidur sebulan ya. Kita bisa lakukan dengan laparoskopi. Tapi memang tidak semua dokter bisa melakukan. Hanya ahli bedah laparoskopi yang bisa melakukan laparoskopi angkat rahim. Jadi seharusnya kalau kalau dugaan saya ini sebuah adenomiosis 8 dan 11 cm, sudah misalnya tidak perlu lagi, anak sudah cukup ya, tidak perlu fertilitasnya lagi, angkat saja rahimnya. Toh kalau kita angkat rahim masih ada indung telur, tidak akan menopause dini karena hormon dihasilkan oleh indung telur bukan rahim. Ya. Tiap hari flek ya tentu saja. Mirena itu memang efeknya jadi flek-flek terus karena kan ada hormonnya di situ, hormon progesteron yang ada di IUD Mirena. Kalau adenomiosis tepat ya bolehlah pakai IUD Mirena meskipun IUD Mirena sebetulnya tidak menghilangkan si adeno atau miomnya ya. Dia cuma menahan supaya nggak berdarah banyak itu aja. Oke. Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Umi Ami. Dokter, kalau pelihara kucing di rumah, apakah berpengaruh pada kesuburan perempuan? Kalau kucingnya bersih enggak. Kalau kucingnya ada toksoplasma iya. Oh, jadi mesti Jadi dicek ya, kalau Dok ya? ya betul, kalau memelihara apapun harus yang bersih, dijaga rapi ya. Jangan sampai kotoran kucingnya kemana-mana, kemudian juga kotoran kucingnya kena debu, debunya nempel di makanan yang akan dimakan ya. Tentu saja tidak sehat ya, berpengaruh ke kesuburan kalau seperti itu. Oke. Ini, Dok, ada pertanyaan lagi dari Silvana Munte. Dok, apakah kalau sudah steril MOW, apakah masih bisa hamil? MOW atau mau ya, Dok, bilangnya nih? Iya, mau itu kontrasepsi mantap itu maksudnya. Oh, Ya, sterilisasi ya. Kalau sterilisasinya dilakukan benar, harusnya tidak bisa hamil lagi. Ya, oh, jadi nggak bisa ya, Dok, katanya benar melakukan sterilnya, Dok ya? iya. Ya, kalau Oke. usia reproduksinya masih subur, sel telurnya masih ada, meskipun steril mau hamil, misalnya tiba-tiba ada ide mau hamil gitu, atau menikah lagi misalnya dengan suami kedua, misalnya minta anak.
ya bisa aja hamil dengan bayi tabung. Oke. Ya, Oke. Dok, ada pertanyaan dari Lia.Amalia. Selamat malam, Dok. Mau tanya nih, untuk polip endometriosis apakah harus diambil jika ingin hamil atau bisa diobati dengan obat tertentu? Terima kasih. oke. Jadi polip itu sebetulnya tidak mengganggu kesehatan secara umum kecuali dia besar banget ya menimbulkan perdarahan. Ya, tapi dia mengganggu untuk yang ingin hamil karena polip itu kan benjolan di dinding dalam rahim. Ya, area tempat dia tumbuh itu sama dengan area implantasi atau tertanamnya janin. Ibarat benih tertanam jalannya berbatu-batu karena polip ya, polipnya mesti diangkat dulu dong. Kalau nggak susah dia implantasinya, tertanamnya susah. Ya, kalau endometriosis yang parah, kita perlu tuh melakukan terapi sebetulnya. Karena endometriosis ini juga angka kekambuhannya cukup tinggi ya, diangkat timbul lagi. Tapi kalau nggak diangkat juga dia tumbuh berkembang kemana-mana. Ya, endometriosis itu bisa kemana-mana ya. Kalau yang tumbuhnya di ovarium atau indung telur jadinya kista endometriosis. Ya, yang tumbuhnya di otot rahim jadinya adenomiosis. Nah, Hmm, adenomiosis ini nggak bisa operasi misahin adenomiosis dengan otot rahim sekitar, tidak bisa karena dia sudah blur masuk ke otot rahim, berdifusa ya. Jadi orang yang punya adenomiosis belum hamil tapi mau hamil buru-buru sebelum adenomiosisnya tambah besar sehingga rahim harus diangkat ya. Demikian pula dengan kista. Kista itu juga kalau makin besar akan mendesak sel-sel telur sehat di sekitarnya. Dan kadang-kadang kista kalau sudah besar banget, 8 cm, 12 cm, 15 cm, kadang-kadang sisa indung telur sehat yang ditinggalkan juga tinggal sedikit. Ya, jadi pasien-pasien dengan endometriosis harus hamil segera karena penyakit ini sangat merusak organ reproduksi. Dia mendistorsi anatomi normal organ reproduksi. Dan angka kekambuhannya cepat banget. Karena itu promil pada endometriosis, kalau ada kista, adeno, itu dilakukan operasi laparoskopi cepat dan harus segera dikejar untuk kehamilannya. Sebelum penyakitnya kambuh lagi. Bekerja-kerjaran dengan penyakit untuk kehamilannya. oke. Dok, kenapa mesti laparoskopi? Kenapa tidak dengan teknik lain? Oke, pertanyaannya bagus. Jadi laparoskopi ini adalah prosedur minimal invasif. Lubangnya kecil, cuma setengah sampai 1 senti aja, ya. Karena lubangnya kecil, sembuh lebih cepat, jauh lebih tidak sakit, rasa nyerinya tuh hampir tidak ada dibanding operasi yang black biasa, ya. Terutama pasien-pasien yang takut untuk operasi tuh, ya. Sangat cocok buat pasien yang takut operasi dan pasien yang harus buru-buru aktif kembali, ya. Ibu-ibu yang aktif ya, ditunggu mesti ngurus anaknya cepet atau ditunggu di kantor ya, itu harus kembali kerja, itu cocok sekali melakukan operasi dengan laparoskopi ini. Jadi dia sembuh lebih cepat, jauh lebih tidak sakit ya, tingkat perlengketannya juga jauh hampir tidak ada ya dibandingkan dengan operasi yang black biasa tentunya. Jadi sangat nyaman untuk pasien dan sangat bersih ya. Hmm, Laparoskopi di tangan dokter ahli menghasilkan hasil operasi yang jauh lebih baik dan superior dibandingkan operasi yang black biasa. oke. Jadi lebih nyaman ya, Dok. Untuk terutama untuk wanita-wanita aktif saat ini kan banyak tuh wanita aktif saat ini sibuk lah kerja apa segala macam. Jadi ini Iya, satu solusi ya, Dok ya. betul. Iya, betul. Oke. Ada pertanyaan, Dok, dari Rizka Septia Mutiara. Selamat malam, Dok. Mau tanya, Dok, perbedaan polip serviks sama endometrium itu apa ya? Oke, beda tempatnya. Polip itu kan benjolan kecil sebetulnya. Kalau dia di serviks, di mulut rahim, kita bisa angkat dengan prosedur di poliklinik aja tuh. Ya, nggak usah pakai histeroskopi. Prosedur di poliklinik, kalau polipnya udah nongol di mulut rahim, kita bisa angkat di poliklinik. Tapi kalau polipnya di endometrium, endometrium itu dinding dalam rahim yang di dalam. Itu tidak terjangkau dengan pemeriksaan di poliklinik tuh yang dibuka pakai spekulum itu nggak bisa kita menjangkau endometrium. Jadi harus dengan histeroskopi tadi yang tadi saya bilang, histeroskopi. Ya, histeroskopi itu jadi masuk ke rongga dalam rahim melalui vagina dengan kamera yang kecil. Kita bisa angkat polipnya secara bersih di situ. Nah, bedanya dengan kuret, kuret itu dulu kalau dokternya nggak bisa histeroskopi, dilakukan kuret. Tapi pada prosedur kuret, sering polip tidak terangkat. Karena kalau kuret itu blind, nggak pakai kamera masuk di dalam. Jadi nggak tahu persis polipnya itu ada di mana. Rongga dalam rahim kan lumayan luas tuh. Jadi yang penting tuh kalau kuret tuh dokternya ngerok.
dianggap moga-moga keangkat, tapi nggak ada kamera yang melihat letak persis apakah polip terangkat atau tidak. Kadang-kadang sendok kuretnya di sini, polip melejit ke sini, sendok kuretnya di sana, polip juga melejit ke sana. Jadi sering pada prosedur kuret untuk polip beberapa bulan ya perdarahan lagi karena polipnya tidak terambil bersih. Nah, itu bedanya. Itu ada IGTV-nya juga nanti dicek ya, polip endometrium judulnya. Oke, jadi kayaknya mesti follow, yang belum follow Dokter Karoli mesti follow ya dok ya, supaya bisa Harus selalu dong, dapat kalau mau update pinter harus. video-videonya. Oke, nih dok ada pertanyaan dari Sunny.ns. Dokter, ovarium gede sebelah kenapa ya dok? Kata dokter normal. Dokternya Ovarium dokter mana jadi nih? Saya juga begini. nggak tahu di dokter mana. Oke, nggak apa-apa. Jadi, selama indung telurnya normal, ya, itu kita anggap variasi normal. Sama kayak orang punya hidung, ada yang pesek, ada yang mancung, ya, tapi masih normal kan dua-duanya, mau pesek, mau mancung, fungsinya seperti hidung untuk pernafasan bisa dilakukan. Jadi, indung telur, kalau tidak pernah dilakukan operasi dan tidak ada kistanya, indung telur sebelah lebih besar dari yang lainnya, it's okay, nggak apa-apa. Kita anggap variasi normal. Sama aja payudara. Payudara itu juga ada yang tidak simetris. Satu yang kanan lebih besar daripada yang kiri misalnya ya. Itu kalau semuanya normal, diperiksa tidak ada benjolannya, itu kita anggap variasi normal juga. Oke, jadi Bibir masih normal kemaluan ya dok juga. ya. Ya, bibir kemaluan juga tidak simetris kanan kiri kadang-kadang. Tapi it's okay kalau tidak menimbulkan masalah atau benjolan di situ tidak ada, it's okay. Oke, ada pertanyaan dok dari Aziza underscore netfo. Malam dok, mau tanya, kemarin saya USG dan ketemu PCO dalam jumlah banyak. Hasil USG ada 16 buah. Apa itu yang menyebabkan saya susah hamil lagi? Apakah bisa pakai obat atau harus prosedur operasi ya dok? Terima kasih. Oke, nanti cek ya IGTV saya judulnya PCO, juga yang judulnya promil pada PCO. Ya, promil pada PCO juga khusus karena sel telur harus dibikin besar. Ya, jadi PCO ini problemnya adalah tidak terjadi ovulasi. Ya, jadi sel telurnya kecil terus, tidak ada sel telur yang besar dan matang di saat masa subur. Ya, kalau tidak ada sel telur yang besar dan matang, berarti kan nggak ada yang pecah tuh telurnya dan tidak ada yang bisa dibuai sperma. Itu yang membuat pasien-pasien dengan PCO susah hamil. Tetapi bukan berarti tidak bisa, ya. Kalau lihat dulu keberhasilan kita bikin pasien PCO hamil kembar 3 tuh triplet itu pasien PCO tuh. Jadi pasien PCO itu tes sel telurnya tuh sebetulnya banyak, potensinya untuk hamil tuh besar. Tinggal dibikin besar aja sel telurnya, ya. Kalau sudah besar nggak hamil-hamil juga ya dibantu dong pakai inseminasi atau bahkan bayi tabung. Tapi maksud saya modal telurnya banyak gitu ya. Tinggal kita perbaiki kualitasnya dan kita stimulasi. Stimulasi ovarium namanya, sel telur dibikin besar. Cek IGTV-nya ya, ada lagi tuh khusus stimulasi ovarium. Ya, jadi stimulasi ovarium itu bermacam-macam obat stimulan. Mulai dari tablet, suntikan ya. Seorang konsultan fertility nanti akan menentukan urutan-urutan pemakaian obat-obat stimulan tersebut. Dan tentunya dengan dosis yang sangat aman. Ya, jadi intinya sel telur harus dibikin besar. Operasi sebisa mungkin tidak dilakukan dulu. Ya, ada laparoskopi khusus untuk PCO namanya laparoskopi ovarian drilling. Jadi indung telur itu dibikin kayak buah mengkudu gitu ya, supaya hormonnya lebih balance. Tapi itu biasanya dilakukan pada PCO yang dengan proses stimulasi nggak besar-besar juga tuh sel telurnya. Ya, tapi pengalaman saya selama ini tergantung dari keterampilan kita melakukan stimulasi aja. Kalau nggak bisa dengan obat makan, dengan obat suntik. Biasanya sih rata-rata besar kok. Dengan lifestyle modification juga ya, pasien PCO itu juga ada PCO dengan resistensi insulin tuh bakal sakit gula. Itu lebih bobol lagi sel telurnya dibikin besar. Cek IGTV-nya ya, resistensi insulin ada. PCO dengan resistensi insulin lebih bobol lagi. Itu triknya lebih jelimet lagi untuk bikin besar sel telurnya. Oke, ada pertanyaan lagi dok dari Moza Cinantia. Dok, kista endometriosis bisa sembuh apa tidak ya? Bisakah mengecil sendiri ukuran 5 cm? Oke, kista endometriosis nggak bisa ngecil sendiri kecuali pasiennya menopause atau hamil. Ah. Jadi endometriosis itu dia progresif seiring dengan aktifnya hormon-hormon. Ya, dia agak stagnan ya, nggak progresif dalam keadaan hormonnya tidak aktif. Ya, mensnya stop. Ya, misalnya dengan obat-obat penekan hormon atau sedang hamil.
ya, nggak mens kan kalau lagi hamil. Nah, sama kalau udah menopause tuh nggak mens juga. Nah, itu kista endometriosis dia akan stagnan. Hilang sih enggak. Tapi selama hormon aktif, mensnya datang terus tiap bulan, dia akan terus membesar biasanya kista endometriosis. Apalagi kalau lifestyle-nya nggak gitu bagus ya, terus akan besar. Jadi hilang sih tidak, ya dia akan tetap ya mengecil setelah menopause. Masalahnya pada pasien yang mau hamil dengan kista endometriosis. Kalau nggak hamil-hamil juga ya kista endometriosis diangkat dong, laparoskopi, tekan hormon 3 bulan, langsung masuk promilnya. Oke, baik. Dok, ada pertanyaan lagi dari st__underscore Nurel Norels van der Jana. Maaf dok, dua kali tanya. Boleh ya dok ya? Kalau pernah Mm-mm. LO karena tuba tersumbat, lalu 3 tahun kemudian tersumbat, apakah harus LO lagi? Sekarang begini, nanti cek ya IGTV saya, judulnya tuba non paten dan satu lagi solusi tuba non paten ya. Jadi pada kondisi saluran telur yang tersumbat itu complicatednya karena saluran telur itu diameter normalnya cuma 1 mili. Bayangkan lubang 1 mili kalau sampai mampet itu susah banget itu. Terbuka pun dia bisa mampet lagi. Makanya pasien-pasien yang sudah dilaparoskopi dan histeroskopi untuk buka sumbatan saluran telur, kalaupun terbuka, waktunya itu cuma 1 tahun sebetulnya untuk usaha hamil, hamil alami, bahkan sampai inseminasi itu hanya 1 tahun. Kalau 1 tahun gak hamil juga, meskipun saat itu sudah terbuka, ya biasanya itu karena dia mampet lagi. Kalau mampet lagi, udah bayi tabung aja, ya. Bayi tabung itu Hmm, satu-satunya cara hamil yang nggak perlu saluran telur. Lagi pula, usaha untuk membuka saluran telur itu dengan laparoskopi atau histeroskopi, angka keberhasilannya hanya 30% sebetulnya. Ya, kalau yang mau coba ya silahkan bisa dicoba. Tapi kalau saya, kedua tuba non paten yang sudah pasti non paten ya dengan HSG 2 kali itu dipastikannya ya, itu bayi tabung aja. Kalau tidak ada hidrosalping ya nggak bengkak saluran telurnya hanya tersumbat bayi tabung. Itu cara yang lebih instan lah ya. Apalagi kalau usia sudah lebih dari 35 tahun. oke. Dok, ini kebetulan kayaknya pertanyaan hampir sama nih dok. Melanjutkan tentang bayi tabung. Dok, saya tadi yang tanya AMH di usia 35, 1/2 tahun, AMH 1,23. Mama saya menopause di usia 38. Apakah ada kaitannya dok? Saya gagal bayi tabung dok di bulan 9. Apakah langkah yang harus saya lakukan? Oke, gagal bayi tabungnya karena apa dulu? Ya, masalah kualitas atau masalah yang lain. Jadi menopause, ibu menopause berarti ada faktor genetik di situ. Menopause usia 38 itu berarti menopause-nya menopause dini. Tapi apakah yakin menopause? Apakah karena operasi angkat rahim saja jadi tidak mens ya? Kalau operasi angkat rahim hidung keluar masih ada, itu bukan menopause namanya. Tidak mens karena rahim sudah tidak ada, bukan karena hormon tidak ada. Ya, jadi penyebab kegagalan bayi tabung itu banyak banget ya. Bisa dicek tuh IGTV saya. Penyebab bayi tabung gagal itu ada. Biasanya rata-rata karena embrionya tidak implantasi di dinding dalam rahim. Ya, jadi embrio dengan dinding dalam rahim itu akan mengadakan crosstalk communication, bargaining antar mereka sendiri. Ya, kalau bargainingnya tercapai, baru embrionya bisa implanted atau tertanam. Jika tidak, akan luruh lagi dia jadi mens. Ya, itu very very complicated yang tidak bisa dimanipulasi memang. Balik lagi nanti ujung-ujungnya ke kualitas sel telur dan kualitas sel sperma yang saling membuahi. Itu yang akan menentukan kualitas embrio. Ya, karena itu bayi tabung ya kadang-kadang pada pasien yang very poor responder, saya pre-treatment dulu sebelum mulai bayi tabungnya pre-treatment dulu 3 bulan. Karena sel benih yang keluar hari ini itu prosesnya udah dari 3 bulan sebelum. Karena itu nggak instan ya, makan makanan sehat, vitamin dan antioksidan itu nggak instan efeknya. Minimal harus 3 bulan tuh baru kita dapat sel benih yang lumayanan lah. Ya, meskipun ya faktor usia juga sangat berpengaruh ke angka keberhasilan bayi tabung. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau next mau bayi tabung lagi, saran saya sih pre-treatment dulu. Ya, pre-treatment, bayi tabung 3 bulan, baru mulai bayi tabung benerannya. Jadi persiapannya lebih oke, lebih matang ya, lumayan lah lebih bagus. Ya, dan bayi tabung jangan tua-tua ya, bayi tabung ya. Jadi 35 tahun aja nggak keberhasilan bayi tabung, tinggal pas 30% tuh. Makin nambah usia, makin sedikit lagi angka keberhasilannya. Bisa dikonsultasikan dengan dokter Caroline ya dok ya. Iya, silahkan.
Oke, dok, ada pertanyaan dari Firlina Putri. Malam dok, mau tanya untuk pasien riwayat PCOS dan memiliki dua anak, apa perlu KB? Apabila perlu, baiknya pakai KB apa ya dok? Oke, nanti cek IGTV saya judulnya kontrasepsi ya. Jadi kalau dua anak nggak mau hamil lagi, yang jelasnya harus KB. Ya, PCO itu justru kan untuk hamilnya itu sangat besar sebetulnya. Ya, apalagi PCO-nya sudah terkontrol nih, hidup sehat, makan makanan sehat, itu harusnya sih gampang hamilnya kalau tidak ada masalah lainnya. Ya, jadi ya meskipun PCO tetap harus ber-KB kalau memang tidak mau hamil. KB itu macam-macam. Jadi KB itu mulai dari suntik, pil, IUD ya, itu cocok-cocokan sebetulnya. Jadi tidak ada satu KB yang cocok untuk semua orang gitu. Ya, taunya cocok dari mana yang harus dicoba, ya. Harus dicoba kalau nggak cocok ya kita harus ganti, ya. Nah, itu macam-macam plus minusnya KB ada di IGTV saya. Judulnya kontrasepsi nanti dicek ya. Lebih jelas ya dok ya. Iya, betul. Oke, dok, ada pertanyaan dari Silvana.Monte. Dok, kalau mau operasi appendix laparoskopi setelah pos SC, berapa lama ya dok waktunya yang baik? Kalau mau apa? Kalau mau Bisa diulang operasi lingkup Kalau mau operasi appendix laparoskopi setelah pos appendix. S, ya, appendix laparoskopi setelah pos SC, berapa lama ya dok waktu yang baik? Oke, jadi penyembuhan luka sempurna itu 3 bulan, ya. Jadi 3 bulan setelah setelah sesar boleh dilakukan laparoskopi appendix. Tetapi yang susah kalau appendixnya sudah meradang, mana bisa nunggu 3 bulan lagi, ya. Lebih bagus kalau saat sesar appendix meradang sekalian sesar plus angkat appendixnya, nggak usah pakai laparoskopi. Appendixnya. Sekalian Oh gitu dibelek, dok. jadi joint operation antara dokter kandungan sama dokter bedah digestifnya yang mau ngangkat appendixnya. Hmm. Bukanya dari tempat sesar tersebut gitu. Oh jadi biar sekaligus ya dok ya, dua Iya, ngapain penanganan. operasi bolak-balik, operasi lagi. Ada pertanyaan dari sip_renkar. Apakah tindakan laparoskopi bisa di cover BPJS dok? Nah, itu masalahnya. BPJS tidak mengcover operasi dengan prosedur minimal invasif. Jadi yang di cover itu hanya operasi yang black biasa untuk rumah sakit tipe B ya. Tapi rata-rata rumah sakit swasta memang tipe B. Kecuali kalau operasinya dilakukan di rumah sakit tipe A, mungkin selevelan seperti RSCM, rumah sakit persahabatan gitu ya, yang rumah sakit tipe A rujukan pemerintah, itu mungkin BPJS mengcover kali ya untuk laparoskopi. Tapi jalannya tuh kadang-kadang antriannya panjang banget berbelit-belit. Tapi ya boleh dicoba. Tapi kalau di rumah sakit tipe B seperti Omni ini tidak di-cover oleh BPJS untuk laparoskopi. Oke. Ada pertanyaan lagi nih dok dari Rin Story. Kayaknya banyak nih dok yang bertanya pada malam ini. Dok, anansefali penyebabnya apa ya dok? Lalu pencegahannya bagaimana? Oke, anensefal atau tidak ada tulang tengkorak ya pada bayi itu biasanya karena kekurangan asam folat, defisiensi asam folat ya. Nah, itu hanya salah satu penyebab ya, penyebab lainnya juga banyak. Ujung-ujungnya sih nanti di kualitas sel benih juga tuh, kualitas sel sperma dan kualitas sel telur yang saling membuahi. Jadi untuk mencegahnya ya harus konsumsi asam folat. Konsumsi asam folat dan hidup sehatlah. Ya, kalau perlu minum vitamin dan antioksidan minimal 3 bulan dulu tuh sebelum baru coba hamil lagi untuk yang berikutnya. Dan ketika dinyatakan positif hamil, segeralah periksa ke dokter kandungan. Ya, anencefal itu sudah bisa didiagnosis saat usia hamil 8 minggu sebetulnya 2 bulan. Ya, dengan USG transvaginal tentunya, bukan USG perut ya, USG transvaginal. Kita bisa lihat tuh ada tengkorak kepala bayi atau tidak. Dan kalau memang anencefal, biasanya kita nggak tunggu hamil sampai 9 bulan kelar baru dikeluarin bayinya. Kasihan ibunya. Ya, karena bayi dengan anencefal biasanya juga tidak ada harapan hidupnya gitu. Jadi biasanya begitu ketahuan saat usia hamil 8 minggu ya dikeluarkan. Ya. Oke. Jadi hidup sehat aja yang tadi saya bilang untuk mencegah yang berikutnya. Sama konsumsi asam folat ya. Selalu menerapkan gaya hidup sehat ya dok kalau gitu. Ya, harus. Berarti saya juga mesti gaya hidup sehat ya dok ya.
Ya harus dong Wingku, supaya kita bisa sering-sering ngobrol lagi kayak gini terus ya. Iya dok, benar. Oke, ada pertanyaan dari Moza Cinantia. Dokter, kalau pertumbuhan kista endometriosis bisa ditekan atau tidak ya? Apakah harus diet khusus atau ada pantangan makanannya? Nah, jadi endometriosis kan tergantung lifestyle juga tuh, ya. Ya harus makan makanan sehat, jauhi bahan-bahan kimiawi, ya. Polutan-polutan lingkungan ini kan sekarang banyak, mulai dari plastik, makanan yang ada pengawetnya, daging-daging olahan tuh, seperti sosis, siomay, bakso, nugget, burger, Aduh, itu itu semuanya enak-enak masuk dok. daging olahan. Untung Wingku, kamu tidak punya ovarium dan rahim, jadinya nggak bakalan kena ya. Jadi, pasien dengan endometriosis wajib banget hidup sehat ya. Yang tadi sekali lagi saya bilang jauhi polutan-polutan kimia ya. Ya harus hidup. Kalau saya bilang tuh pasien saya harus hidup serasa di hutan gitu ya semuanya. Benar-benar asli dari alam gitu ya. Tidak kena bahan kimia, prosesnya memasaknya juga dengan api kecil, tidak dengan alat-alat masaknya juga tidak kena yang model kayak teflon atau dilapisi bahan-bahan kimia, ya. Jadi ya harus tahu tuh hidup sehat yang baik dan benar. Kalau saya menerapkan berarti saya langsung kurus tuh dok. Turunnya banyak. Nggak lucu lagi dong Wingku kalau kurus nanti. Bisa aja dok tuh kalau dok, ada pertanyaan nih dok dari Nani Suryani 1509. Dok, dengan saya pasang IUD, apakah saya boleh olahraga naik gunung? Terima kasih. Boleh banget, Bu. Jadi pasang IUD itu silahkan saja beraktivitas normal ya. Kalau dokternya pasangnya benar, harusnya tuh IUD nggak kemana-mana tuh. Tetapi pasang IUD itu kan dicopotnya lagi nanti untuk 5 tahun tuh. Bukan berarti selama 5 tahun nggak pernah datang ke dokter yang ngecek-ngecek ya. Jadi pasang IUD itu harus cek tiap 6 bulan. Kalau pasien saya suruh datang di 6 bulan. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama kita mau cek ada infeksi atau tidak. Karena IUD ini adalah benda asing yang ditaruh di dalam rahim. Dia bekerja dengan reaksi radang lokal di dinding dalam rahim. Kadang-kadang pasiennya itu sering tuh keputihan, ya, infeksi di situ. Nah, itu cuci dong, vagina cuci, diobati infeksinya. Kemudian juga dicek posisi IUD-nya bagaimana, masih di dalam apa enggak, ya. Nah, itu per 6 bulan harus dicek kalau pasien pasang IUD. Naik gunung silahkan, jungkir balik silahkan, mau zumba segala macam silahkan, boleh. Selama kontrolnya rutin ya. Oke, ada pertanyaan nih dok, terkait tentang gaya hidup sehat dari ocha.rr. Dok, terkait hidup sehat, kalau masaknya pakai air fryer, bagaimana dok? Apakah aman? Kan lagi tren nih dok ya sekarang, pakai air fryer gitu. Sebetulnya ya air fryer itu kan sehatnya karena nggak pakai minyak, ya. Tapi makanan yang dimasak dengan suhu tinggi, ya, itu sudah merusak kadar nutrisinya dan terbentuk senyawa yang tidak sehat sebetulnya, senyawa kimia tertentu yang tidak sehat kalau makanan dimasak dengan suhu tinggi. Karena itu air fryer tidak sehatnya di situ. Memang kalau dibanding menggoreng, dia tidak ada minyaknya di situ ya. Tetapi ya sama aja dong kalau dimasak air fryer itu suhunya tinggi loh dia yang dipakai. Ya buktinya kan kerupuk mentah bisa jadi kerupuk mateng kan pakai air fryer juga ya. Nah tidak sehatnya di situ ya. Jadi masak kayak kita hidup di zaman batu dulu kali ya. Jadi gunakan api yang kecil, masaknya lama gitu ya, nggak apa-apa. Tapi api kecil tidak merusak zat-zat nutrisinya. Oke, ada pertanyaan dari Sika.ulia. Malam dok, setelah kuretase atau kuretase nih dok yang benar? Kurit, Karena, kuretase. kuretase, karena abortus, Mm-mm. jika 1 bulan kemudian hamil lagi, apakah bahaya dok? Terima kasih. Moga-moga enggak, ya. Moga-moga sih enggak kalau udah terlanjur hamil ya. Tapi biasanya kan abortus itu biasanya tuh ada penyebabnya, ya. Biasanya rata-rata karena kualitas kehamilan tadi tuh yang saya bilang. Jadi biasanya pasien yang setelah keguguran, misalnya karena blighted ovum atau kematian mudiga, ya, itu cerminan kualitas kehamilan yang tidak baik. Yes. Jadi suami istri harus sama-sama memperbaiki kualitasnya.
ya kualitas sel benihnya sendiri. Biasanya kan minimal tadi 3 bulan, setelah itu baru usaha hamil lagi. Tapi kalau 1 bulan udah hamil lagi ya, moga-moga aja baik ya, tinggal dijaga aja. Segera kontrol ke dokter untuk dicek kehamilannya bagaimana ya, minum suplemen-suplemen untuk menjaga supaya embrionya oke. Oke, ini dok, ada pertanyaan dari Baya Dinar C2016. Dok, maaf tadi saya tanya AMH 1,23, usia 35, 1/2 tahun, dan gagal bayi tabung. Yang saya tanyakan dok, apakah ada kesempatan saya untuk hamil alami? Bisa dicoba ya. Syarat hamil alami kan juga ada tuh. Rahimnya oke, saluran telur oke, kualitas spermanya juga harus oke, ya. Dan apakah di saat masa subur ada nggak sel telur yang besar secara alami? Jadi begini, nanti cek IGTV saya persisnya bagaimana promil itu berjalan. Jadi promil itu tidak stuck di 1 promil. Misalnya alami-alami terus meskipun nggak hamil-hamil alami terus. Apalagi kalau umurnya udah di atas 35. Kalau nggak hamil-hamil terus ya harus move on. Promil itu ininya harus move on. Nggak bisa nguplek di 1 promil yang sama. Move on lah ke inseminasi misalnya. Kalau syarat insemnya terpenuhi. Inseminasi gagal terus ya berarti nggak jatahnya hamil pakai insem. Move on juga naik bayi tabung karena target hamil gitu. Sebelum umur nambah, AMH tambah drop lagi, angka keberhasilan bayi tabung tambah drop. Promil harus move on, intinya itu. Ya, kalau nggak hamil-hamil terus di 1 promil berarti memang nggak jatahnya hamil di situ. Move on lah, karena target hamil harus tercapai sebelum umur bertambah lagi dan AMH bertambah turun. Itu intinya. Oke, dan ada pertanyaan lagi dok dari Steve_Renkar. Dok, apa benar ada hubungannya naik turun tangga dengan gagalnya program hamil? Nggak, nggak ada hubungannya. Ya, naik turun tangga itu sebetulnya kan nggak lari-larian juga ya. Naik turun tangga dalam kadar yang normal sih nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, ada lagi pertanyaan dari Silvana.Munte. Dok, apakah kalau mau angkat rahim di usia 35 tahunan karena tidak mau punya anak lagi, apakah baik? Jadi begini, angkat rahim itu pasti ada alasannya. Kalau cuma alasannya nggak mau punya anak lagi kan bisa KB steril. Ya, jadi saluran telurnya aja yang di laser pakai laparoskopi sterilisasi itu kan when day care surgery tanpa rasa nyeri. Udah nggak hamil lagi. Ngapain sampai angkat rahim ibarat mau matiin laler tapi pakai bom atom gitu. Mati sebuahnya dok. Iya. Jadi angkat rahim itu ada indikasinya, misalnya rahimnya ada miom atau ada adenomyosis, ya oke kita angkat. Ya, tapi kalau rahim normal cuma karena nggak mau hamil aja ya di steril aja, laparoskopi sterilisasi, nggak usah pakai angkat rahim. Oke. Ada pertanyaan nih dok dari Vaniati_Lay. Malam dok, kehamilan 5 minggu terlihat polip cervix. Apakah berbahaya ke janin dok? Terima kasih. Oke, kalau pasien punya polip tapi udah hamil duluan nih, udah nggak apa-apa, nggak usah diapa-apain polipnya. Berarti polipnya nggak ganggu kalau sampai bisa hamil pakai polip. Mungkin polipnya masih kecil banget, jadi masih bisa hamil pakai polip. Ya, jadi polip itu kita angkat pada pasien infertilitas yang susah hamil. Berarti polipnya sudah mengganggu sampai dia susah hamil gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi nih dok. Dok, kehamilan etopik itu penyebabnya apa ya? Kehamilan ektopik itu hamil di luar kandungan, ya tidak di tempat yang seharusnya. Jadi seharusnya embrio yang terbentuk di saluran telur balik lagi tuh masuk ke dalam rahim tertanam di dalam. Karena satu dan lain hal si embrio itu tidak balik lagi ke dinding dalam rahim tempat yang seharusnya. Biasanya karena faktor adanya perlengketan di saluran telur itu bisa. Perlengketannya mungkin tidak total tapi parsial ya, sebagian lengket. Itu bisa menghambat si embrio balik lagi ke dinding dalam rahim. Itu yang sering menjadi penyebab kehamilan ektopik. Oke. Ada pertanyaan dari Lia.Amaliam. Dok, mau tanya lagi, deteksi kehamilan bisa diketahui di hari berapa ya dok setelah masa subur jika dites dengan tes pack? Oke, jadi tes pack itu baru memberikan hasil akurat kalau sudah 1 minggu minimal telat mens. Ya,
Jadi kalau sudah telat mens 1 minggu, baru bisa pack test. Oke, berarti periksa saat lagi Oke, telat mens ya dok ya. iya, 1 minggu telat mens. Ada pertanyaan dari C_Yos Tiara. Tanya dok, saya terakhir inseminasi tahun 2016. Kalau sekarang saya mau mulai promil lagi, apakah tes-tes yang dulu pernah dialami seperti tes hormon dan HSG harus tetap diulang? Jadi tes-tes tersebut berlakunya itu sebetulnya hanya 1 tahun, karena setelah 1 tahun kondisi bisa berubah, ya. Sebaiknya diulang. Kalau dari tahun 2016, sekarang udah tahun 2021 aja udah mau habis nih. Berarti udah berapa tahun tuh? Sebaiknya sih diulang tuh nanti HSG sperma hormon. Tapi sebaiknya konsultasi dulu ke dokternya biar dicek dulu perlu tidaknya mengulang. Oke. Jadi mesti konsultasi lagi dengan dokter spesialis ya dok ya. Ya, Apalagi kalau karena saya yang subspesialis kayak dokter Caroline nih. ya silakan. Biasanya sih akan dilakukan USG dulu biasanya untuk melihat apakah kondisi rahimnya masih seperti dulu atau tidak gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi nih dok dari Mary Giska. Selamat malam dok, apakah keluhan polip endometrium berulang dan hiperplasia endometrium masih ada kemungkinan hamil? Oke. Jadi polip dan hiperplasia itu bisa berulang selama rahim masih ada, karena rahim menjadi wadahnya. Karena itu setelah polip diangkat atau hiperplasianya diatasi, buru-burulah hamil sebelum si polipnya datang lagi atau dinding dalam rahimnya tebel lagi. Ya, eh ya kalau ditanya masih bisa hamil atau enggak, ya bisa aja. Ya, tapi sekali lagi balik tadi, kalau memang sudah terpenuhi definisi infertilitas, 1 tahun nyoba nggak hamil-hamil juga, masuklah promil. Ya, kehamilan harus dikejar, terutama kalau usia sudah deadline tuh umur 35. Oke. Dok, ada solusi kah dok untuk perlengketan tersebut dok? Nah, ini yang sip_rencar. Pertanyaannya mana ya awalnya? Udah panjang banget nih dok. Pas aja jadi pelengketan nih dok. Anggap aja ya dok ya, kalau sudah jadi pelengketan, Perlengketan yang mana ya? Tadi perasaan banyak banget yang perlengket. bahas soalnya. Ini saya bingung nih. Oke deh, kalau perlengketan Asherman sih, ya kita harus buka kan Ashermannya tadi pakai hysteroscopy. Kalau perlengketan di saluran telur, itu tuh kadang-kadang susah tuh ya. Kalaupun bisa dibuka yang tadi saya bilang 1 tahun mesti buru-buru hamil. Karena biasanya terbuka pun rata-rata 1 tahun udah rapat lagi kalau saluran telur. Udah itu yang perlengketan kan 2 itu tadi ya. Iya. Dok, kalau kista di bawah 2,7 cm, apa harus dioperasi ya dok? Dari Prima ada Jun. Oke, kista di bawah 2,7 cm. Hmm. Jadi gini, kalau pasiennya mau promil, ya, kista di bawah 2,7 boleh coba alami dulu. Ya, tapi promilnya yang serius dong, jangan promil abal-abalan. Ya, kalau ternyata programnya berhasil, hamil, nggak usah. Kistanya nggak usah diapa-apain. Ya, tetapi kalau udah usaha hamil, itu kistanya ternyata dalam perjalanan promilnya juga tambah besar, ya diangkat dulu. Berarti dia menghalangi kehamilan. Ya, terutama kalau ada gejala klinisnya. Klinis kista endometriosis itu biasanya mesnya sakit tuh. Nah, itu kita perlu angkat. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Kayak pertanyaan lanjutan dok. Dari Baya Dinarsi 2016. Saya sudah cek semua dok sebelum bayi tabung. 2 tuban paten hasil SA. Normozospermia. Ada yang 2 Sperma. matang, 2 dok dengan AMH 1,23 di usia 35 setengah tahun. Saya belum pernah inseminasi dok, tapi sudah bayi tabung gagal dok. Hmm. Oke, kalau mau coba inseminasi ya boleh-boleh aja. Kalau kedua tuba paten, AMH-nya masih segitu, mau coba inseminasi boleh. Tetapi secara statistiknya, angka keberhasilan inseminasi itu sebetulnya lebih rendah dari bayi tabung. Ya, tapi biasanya sih kalau pasien saya mau coba insem dulu sebelum naik bayi tabung boleh, selama syarat insemnya terpenuhi, yaitu sperma normozoospermi, kedua tuba paten, sel telurnya masih mau dibikin besar,
Oke, boleh aja coba inseminasi. Inseminasi itu rata, angka keberhasilan 10%, rata seluruh dunia segitu angka keberhasilan insem. Karena dia mengandalkan pembuahan alami. Oke, ada pertanyaan lagi dok. Dok, bagaimana mengukur umur kehamilan yang tepat? Karena kalau WSG kadang lebih muda umur kehamilannya dibandingkan berdasarkan HPT-HT. Jadi usia kehamilan itu ditentukan dari hari pertama main terakhir. Ya, nggak akan lebih mudah harusnya kalau USG-nya itu sudah terprogram. USG di poliklinik saya sih nggak lebih mudah tuh, sesuai aja sama HTA-nya, sama HPHT apa hari pertama main terakhirnya sesuai kok harusnya. Nggak lebih mudah. Ya, cara mengukurnya ya di USG dokter yang bersangkutan akan mengukur tuh dari CRL, dari BPD-nya, itu semuanya terukur dan ada apa eh, kalkulasinya di USG-nya. Harusnya nggak lebih mudah, sesuai harusnya. Oke, dok, promil untuk jenis kelamin bagaimana ya tingkat keberhasilannya? Nah, nanti cek ya IGTV saya yang judulnya pemilihan gender, ya. Jadi pemilihan gender itu macam-macam, mulai dari alami, inseminasi, dan bayi tabung. Ya, angka keberhasilannya kalau spermanya oke, jumlahnya banyak, harusnya angka keberhasilannya sama seperti promil yang nggak milih-milih. Ya, 10% kalau inseminasi tadi. Tapi kalau spermanya sedikit, kita pilih nih misalnya, berarti kan spermanya makin sedikit lagi dong. Berarti angka keberhasilannya makin rendah dari yang seharusnya. Jadi kalau pada pemilihan gender, sperma itu harus banyak supaya kita bisa pilih gitu. Kalau sperma modalnya udah sedikit, kita pilih lagi. Berarti mengurangi angka keberhasilan. Oke, ini ada pertanyaan tentang inseminasi juga dok. Kalau inseminasi bisa pemilihan gender atau tidak ya dok? Nah itu tadi yang barusan. Cek ya IGTV-nya ada. Inseminasi pemilihan gender secara khusus ada. Bisa pilih gender. Ya, jadi angka keberhasilan inseminasi kan 10% ya. Tapi kalau berhasil hamil dengan inseminasi pemilihan gender tersebut, sebesar 85-90% bayinya akan sesuai jenis kelaminnya dengan gender yang dipilih. Nggak 100% ya, 85-90% saja akan sesuai. Oke, dok, ada pertanyaan lagi nih. Dok, kalau udah HSG tuba paten, terus mau insem, tapi kenapa dokternya menyuruh untuk tiup rahim? Apakah ini harus dok? Terus apa beda dengan pemeriksaan HSG? Jadi yang bagus bukan tiup rahim, tapi HSG. HSG jauh lebih akurat karena ada ronsennya tuh. Kita bisa lihat keluar atau tidak, saluran telurnya paten, terbuka atau tidak. HSG, bukan tiup rahim. Tiup rahim sudah kita tidak anut lagi sekarang. Hidrotubasi istilah medisnya tiup rahim itu. Sekarang sudah kita tidak anut lagi karena angka akurasinya sangat rendah untuk melihat saluran telur. Jadi selalu HSG yang dipakai patokan. Oke, baik kalau gitu. Ini ada pertanyaan lagi dok. Dok, untuk cek gangguan kehamilan, apakah bisa saat haid atau menunggu selesai haid? Gangguan kehamilan, gangguan kesuburan maksudnya. Ini sih kehamilan. Kan belum hamil kalau haid. Jadi kalau saat haid silakan saja nggak apa-apa. USG transvaginal itu bisa kita lakukan kok saat haid, nggak masalah. Datang aja ke poliklinik. Jadi konsultasikan ke dokter ya dok ya. Nah, Iya. ada satu, Nike, kita waktu sebentar lagi nggak banyak nih dok. Aku paling hanya bisa memilih beberapa pertanyaan lagi. Ada Mm-mm. dari Novinong, dok kalau setelah berhubungan kadang ada rasa ngilu itu kenapa ya dok? Karena saat berhubungan rahim itu kan terdesak, ya. Jadi rahim itu ada penyangga rahim di dalam perut bawah kita. Ya, ada jaringan ikat yang menyangga. Jaringan ikat itu terregang saat berhubungan. Ya jelas saja pasti ada rasa tidak nyaman sesudahnya. Biasanya besoknya tuh baru rasa tidak nyaman. Dan itu akan hilang sendiri, tidak perlu dengan apapun. Kalau sampai nggak hilang-hilang berarti ada apa-apa di dalam ya, mesti datang ke dokter kandungan dicek. Oke, ada satu pertanyaan lagi dok ya. Ini Ya. kalau misalnya seseorang sudah masuk masa menopause nih dok, kira-kira apakah perlu melakukan cek kesehatan reproduksinya atau tidak perlu nih dok? Harus dong. Jadi itu mitos juga tuh Wingko.
mitos yang menganggap kalau sudah menopause kan nggak ada lagi hormon. Jadi kita nggak usah cek-cek lagi ke dokter kandungan, itu salah besar. Ya, jadi justru pada usia menopause kejadian-kejadian kanker ginekologi itu makin meningkat. Kenapa? Karena aging proses sudah jalan lebih parah lagi. Ya, saat kita menopause, sel-sel itu sudah gampang berubahnya ke arah sel kanker, lebih gampang daripada waktu kita muda dulu. Jadi justru harus makin rajin ngeceknya. Minimal pap smear dan USG transvaginal itu setahun sekali tuh untuk diri sendiri, untuk screening kanker ginekologi. Iya, kalau pap smear kan kita cuma kerjakan sampai umur 60 tahun aja. Tapi kalau USG transvaginal untuk screening atau deteksi dini kanker ovarium itu seumur hidup. Oke, jadi tetap mesti dicek ya dok ya, walaupun sudah masuk masa Iya, menopause ya dok ya. harus. Heeh. Dokter Caroline, terima kasih banyak dok atas kesempatannya Sama-sama. untuk sharing-sharing dan juga untuk pemirsa teman-teman yang saat ini sedang nonton namun belum sempat dibacakan pertanyaannya, mohon maaf ya karena keterbatasan waktu. Jadi mungkin solusinya bisa konsultasi langsung dengan dokter Caroline, betul dok? Iya, betul. Datang aja. Saya tiap hari kok di Omni. Oke. Boleh tahu nggak dok jadwal prakteknya dokter setiap hari apa aja dan jam berapa? Saya Senin sampai Sabtu setiap hari dari jam 9 sampai setengah 11 pagi. Tapi kalau mau yang sore dengan by appointment Senin dan Jumat jam 5 sampai 5.45 sore saja. Bisa Kayak gitu ya WhatsApp dok dulu ya. ke Omni dulu ya. Untuk jadwal dan daftar kan ada tuh 02129779999. Luar biasa dokter Caroline hafal loh. Harus hafal dong. Wingku kan juga hafal. Iya dok. Dok, terima kasih ya dok ya sudah mensupport Sama-sama acara Wingkus. Sakura dan menjadi narasumber Sakura. Nanti kita akan ada lagi Sakura dengan sesi selanjutnya dengan narasumber yang berbeda juga dok. Jangan lupa untuk nonton ya dok ya. Nah, Iya. untuk teman-teman yang saat ini baru join, gabung gitu kan ya, bisa nanti melihat IGTV-nya, IGTV saya di Sakura juga ada, nanti bisa dilihat ya dok ya, IGTV-nya. Jadi bisa Iya. mengikuti nih perkembangannya. Atau bagi yang belum follow Instagramnya Dokter Caroline, bisa di follow langsung dok. Di mana dok Instagramnya? Iya, di @dr Caroline Tirta Jasa SPOGK. Oke, Disambung jadi semua. disambung semuanya. Jangan lupa untuk follow Dokter Caroline, sehingga bisa dapat informasinya langsung dari Dokter Caroline. Iya, Oke, terima sekali. kasih. Terima kasih banyak dok. Terima kasih Terima kasih semuanya Wingku. yang sudah Terima kasih mengikuti semuanya. live. Oke, selamat malam dokter. Selamat beristirahat ya Selamat dok. malam. Saya Liv ya. Iya dok, terima kasih banyak dok. Terima kasih semuanya sudah join di Sakura dan tetap selalu ngikuti Sakura dengan narasumber yang berbeda lainnya. Nanti kira-kira Sakura selanjutnya siapa ya narasumbernya? Nah, ada yang suka TikTok atau suka Instagram? Suka ngikutin bikin konten-konten lainnya? Kalau gitu, mesti selalu standby di Sakura karena nanti ada narasumber yang seru lainnya. Tetap ikuti Sakura, sharing with Winku Ramadan. Bye.